Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya Dewi dari STI Surakarta. Saya mau tanya terkait pengisian di KPS. Yang pertama yang ada di tabel 3, Bapak Ibu, kolom 23, terkait kontribusi sosial dan masyarakat, lebih spesifik itu diisikan nama kegiatan dengan disertakan sertifikat atau boleh cukup dituliskan sebagai anggota organisasi. Karena di penjelasan itu ada keterangan minimal boleh dituliskan sebagai anggota organisasi. Misalnya kayak anggota IAI gitu Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua pada tabel 7 kolom yang terakhir yaitu standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, itu nanti diisikan mengenai standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi secara umum atau diisikan target yang ada di range berapa? Itu aja pertanyaan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya lanjutkan kepada Ibu Ellen dari STI HB. Mangga, silakan Ibu Ellen. Terima kasih Pak. Suara saya cukup terdengar Pak? Terdengar Ibu dengan jelas. Ya, selamat pagi semua. Bapak Ibu, saya mohon bertanya. Jadi pada 15 November 2021, program studi baru kami dikeluarkan izinnya Pak, yaitu S2 Magister Manajemen. Kapan Ibu? Boleh diulangi Ibu? 15 November 2021 Pak. Iya. Ya. Baik. Nah, berarti kalau dihitung 2 tahun dari tanggal tersebut, 15 November 2023, kami sudah boleh mengajukan akreditasi ya Pak? Iya, secara teknis, apakah kami perlu mengirimkan 6 bulan sebelumnya Pak, yaitu bulan Mei, atau 15 Novembernya selesai dulu? Itu pertanyaan kami. Kemudian, 6 bulan Ibu. 6 bulan sebelumnya ya Bu, ya berarti di Mei 2023 kami sudah mengajukan ke LAM ya Bu ya. Ya. Kemudian ada orang tua dari calon mahasiswa bertanya, karena ini prodi baru, maka akreditasinya untuk program studi S2MM ini apa peringkatnya? Jadi kalau saya membaca dari surat izin yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti, prodi tersebut mendapat akreditasi minimum ya Bapak Ibu. Nah, dengan beralihnya Ban PT ke LAM ini menjadi bagaimana? Maksudnya apakah kami menjawabnya peringkat C atau peringkat baik atau berperingkat minimum? Nah, kami juga jadi bingung. Kemudian saya mencoba mengecek di Ban PT, ternyata tidak ada daftar prodi tersebut dengan penjelasan peringkat. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu ya, karena orang tua itu kan lumayan teliti juga ya sekarang ketika akan memasukkan anaknya ke prodi perguruan tinggi, mereka juga sudah pintar mengecek ke webnya Ban PT begitu ya. Jadi kami bingung saja menjawab pertanyaan dari orang tua mahasiswa. Sekian pertanyaan saya Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ellen. Selanjutnya dari Ibu Novianti, STAI Diniyah Pekanbaru. Silakan Ibu Novi. Ibu, mohon di-unmute terlebih dahulu, Ibu. Oh iya, maaf. Ya, maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Novianti dari STAI Diniyah Pekanbaru. Dan sebelumnya saya mohon maaf masuk ke Zoom meetingnya lumayan agak terlambat, lebih kurang setengah jam, karena baru dapat infonya Pak ada sosialisasi Lamemba gitu. Nah, perkenalkan Pak, saya dari STAI Diniyah Pekanbaru yang tergabung kalau di Lamemba itu ada 2 prodi, ekonomi syariah dan perbankan. Nah, perbankan syariah dan khusus perbankan syariah, kami akan akreditasi yang kedua untuk sekarang akan habis di bulan Desember 2022 nanti. Nah, insya Allah dalam minggu depan kami akan segera proses ke Lamembanya. Nah, yang perlu dipertanyakan Pak, pertama
saya sudah mempelajari DL dan prosedur Lamemba yang ada di web Lemba. Nah, terutama di syarat perlu. Syarat perlu itu ada penjaminan mutu, dosen, dan ekivalen dosen gitu ya Pak ya. Nah, kami di perbankan syariah memiliki dosen home base itu 4 orang lulusan ekonomi syariah dan 2 orangnya lulusan akuntansi gitu Pak. Nah, apakah itu bisa kita jadikan dosen untuk DTPS? DTPS yang akan memasukkan data tridharmanya di DKPS nantinya gitu. Nah, itu pertama pertanyaan saya, karena dosen merupakan syarat perlu dalam akreditasi baik Lamemba maupun Ban PT ya Bapak ya. Nah, yang kedua adalah ketika menyusun DED, dokumen evaluasi diri, kami lumayan agak kesulitan Pak. Kalau di Ban PT itu dalam setiap kriteria 1 sampai kriteria 9 itu, nah ada lagi subbabnya gitu. Subbabnya ada latar belakang, ada kebijakan, ada IKU, IKT, hingga evaluasi dan kesimpulan. Nah, namun ketika di format DED Lamemba tidak ada subbab seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menarasikan dan di Lamemba itu kan murni narasi ya Bapak ya. Nah, itu jadi bagaimana kita menarasikan dan apakah ada matrik penilaian gitu. Saya mohon maaf nanti jika ada sebelumnya pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah mempertanyakan sesuai dengan pertanyaan saya. Terima kasih, itu aja Bapak. Terima kasih atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Novi. Saya lanjutkan kepada Bapak Padotan dari Universitas Santo Thomas. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Apakah suara saya bisa terdengar Bapak? Dengan baik ya, Pak. Baik Pak. Baik, perkenalkan saya Pandapoten Stompul dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Santo Thomas yang ada di Medan. Nah, pertanyaannya buat Profesor, pertanyaannya dalam tabel yang di Excel, tabel 23, itu ada pengisian tentang luaran penelitian dan pengabdian. Kami itu di Santo Thomas itu ada membuat penelitian dan pengabdian hibah dari universitas. Dan itu nanti akhirnya di ujung-ujungnya ada laporan yang di print sebagai bukti fisiknya. Nah, kemudian hibah penelitian dari yayasan yang sudah dibuat Bapak Ibu dosen ini, harapannya itu dituliskan juga atau dimasukkan juga ke jurnal di Sinta. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah kami juga melaporkan di tabel itu penelitiannya itu yang tadi dalam bentuk laporan fisik yang ada laporannya, ya, dan juga kami laporkan penelitian yang juga sudah diterbitkan di jurnal. Jadi itu 2 kali kami laporkan gitu. Atau cukup 1 kali saja dilaporkan yang di jurnal. Nah, itu dulu buat Prof. Ahyar dan Prof. Ria Mardiana. Kemudian menyangkut dosen Bapak Ibu. Jadi kami di Fakultas Ekonomi itu kan ada dosen yang berhome base di Prodi Manajemen. Kemudian ada juga dosen yang berhome base di Prodi Akuntansi. Nah, pertanyaannya, apabila ada Bapak Ibu dosen yang di Prodi Manajemen, seandainya dia juga mengajar di Prodi Akuntansi, apakah dia juga di Prodi Akuntansi dilaporkan sebagai dosen tetap? Sementara
home base-nya di Prodi Manajemen. Demikian Prof. Ahyar dan Prof. Ria. Terima kasih, matur nuhun, selamat pagi. Mangga Pak Ahyar. Mangga Pak. Silakan. Dapat direspon. Ya, Sudah, monggo Pak Ahyar. ya baik. Sebentar. Tadi dari mulai pertanyaannya Bu Dewi ya, salah. Dewi ya, betul. KPS Pak. Mungkin bisa dibantu ditampilkan tabel 23. Sekalian mungkin nanti bisa menjawab pertanyaannya Pak Pandapotan Sitompul. Bapak Ibu, pada prinsipnya setiap tabel DKPS ini di bawahnya kami berikan keterangan Bapak Ibu. Jadi kalau ditanyakan luarannya, Bapak Ibu bisa melihat ini jenis luaran penelitian PKM itu bisa macam-macam, mulai dari hak kekayaan intelektual, bisa paten, cipta, paten sederhana, mungkin buku, book chapter, dan publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah, coba dilihat yang tabel sebelumnya mungkin terkait dosen. Bapak Ibu, yang publikasi ilmiah itu bisa yang bentuknya luaran itu bisa macam-macam ya Bu. Dia bisa dalam bentuk monograf, itu termasuk bentuk publikasi ilmiah yang sifatnya luaran gitu. Nah, sedangkan yang seminar publikasi bisa di sini Bapak Ibu. Ini sudah ada pilihannya. Jadi mohon untuk untuk masalah itu Bapak Ibu tidak sampai mengalami 2 kali pengisian ya. Jadi kalau yang memang itu masuk dalam jurnal apakah itu nasional, apakah internasional ya memang di situ masukannya. Tapi kalau itu terkait dengan tadi misalkan monograf ya, publikasinya itu berupa monograf, silakan Bapak Ibu tuliskan di situ. Terus mengenai tabel 3 di kolom 23, ini adalah kolom yang meminta kegiatan PKM mandiri. Bapak Ibu bisa melihat keterangannya di bawah, saya kira sudah cukup jelas. Bapak Ibu, diisi dengan nama bentuk kegiatan kontribusi. Ya. Jadi kita sudah meminta secara jelas ya nama dan bentuk kegiatannya gitu. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan informasi kegiatan itu melibatkan organisasi apa, silahkan. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kemudian tadi pertanyaannya adalah juga ini terkait dengan permintaan standar di tabel berapa ya tadi ya? Standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Tabel 7, Pak. Ulang terus. Tabel 7. Tabel 7. Oh, tabel 7 ya. Ya. Baik. Mohon Bapak Ibu, Bu Dewi dan Bapak Ibu semua, tolong bedakan antara standar diktinya kampus ini, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dengan Renstra yang target yang ada pada Renstra ya Bapak Ibu, tolong dibedakan. Ini mengacu ke SPMI Bapak Ibu. Gitu. Sedangkan Renstra sangat mungkin itu dia mencoba menerjemahkan dari SPMI ini, artinya menderivasi dari SPMI ini.
mau mencapai apa, silahkan. Misalkan sebagai contoh, kalau Bapak Ibu kepengen misalkan ini prestasinya internasional harus juara 1 misalkan. Nah, apakah standar diktinya kampus memang menuntut juara 1 gitu, punya prestasi di juara 1. Nah, tentu ada upaya dari kampus untuk mencapai itu, ya. Apakah mau di level nasional, internasional, silahkan. Tapi kadang-kadang bisa juga standar itu memang kemudian ketika di titik tertentu, ketika UPPS merasa sudah yakin dengan sumber daya yang ada memang bisa mencapai apa standar yang diharapkan, bisa saja targetnya itu sama dengan apa yang sudah ditetapkan di standar. Oke, baik. Kemudian terkait Bu Ellen, baru 15 November Bu Ellen di Lamemba ditetapkan bahwa akreditasi pertama, jadi kalau dulu pada saat dibuka itu sebenarnya adalah akreditasi minimum untuk pemenuhan syarat akreditasi minimum ya, jadi itu sebenarnya belum betul-betul terakreditasi, itu kan karena akreditasinya untuk apa istilahnya given ya kan. Ya. Pada peringkat yang paling rendah, Minimum, ya. Minimum. Ya, sehingga diberikan B. Tapi Bapak Ibu sebagai pengelola prodi untuk PS yang baru punya kewajiban di aturan kami sama dengan aturan BNPT harus sudah mengajukan akreditasi pertama itu paling lambat 2 tahun kalau tidak salah, paling lambat 2 tahun sejak menerima mahasiswa baru. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu nanti ingin mengajukan akreditasi ya dihitung aja paling lambat 2 tahun itu kapan, kemudian ditarik mundur 6 bulan, sehingga submit dokumen DED dan DKPS-nya itu sudah masuk 6 bulan sebelum batas paling lambat tadi. Jadi kalau ditanya apa tadi harus menjawab orang tua ya sementara susah juga Bu, karena pada prinsipnya Ibu belum secara penuh terakreditasi gitu. Ya, karena yang akreditasi yang diberikan di awal pembukaan prodi itu kan karena pemenuhan syarat minimum akreditasi gitu, sehingga kemudian diberikan izin apa pembukaan prodi baru. Jadi belum betul-betul terakreditasi sebenarnya. Tapi kalau mau disampaikan ke orang tuanya sesuai yang diberikan oleh BNPT, ya silakan. Sampaikan saja begitu Pak Ahyar. Saja begitu. Dengan mempersiapkan ya betul. Betul. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, Pak, baik. Maaf lanjut sedikit. Kalau misalnya ya, kan kalau S2 itu kan kuliahnya cepat ya Pak ya, misalnya 1 tahun setengah atau 2 tahun. Nah, misalkan kami itu belum akreditasi pertama, ternyata ada mahasiswa yang sudah mau lulus gitu ya Pak, itu bagaimana ijazahnya? Terakreditasi minimum gitu Pak? Apa biaya? Misalnya mereka bisa mengampu 1 tahun setengah gitu kan, karena program studi S2 ya. Nah, kita belum akreditasi pertama nih Pak. Itu bagaimana status? Apa boleh meluluskan yang pertama, yang kedua kalau meluluskan di ijazahnya itu prodi kami apa penjelasannya Pak? Terakreditasi minimum gitu apa? Bisa menjawab Pak Ahyar, mohon izin bantu. Monggo Prof Ria. Ya. Baik Ibu Ellen ya, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa ternyata di list BNPT pun Ibu belum terakreditasi di situ ya? Tidak ada aja Bu, pokok prodinya tidak muncul, jadi hanya muncul yang S1 saja. Oke, kalau begitu memang sebaiknya secepat mungkin Ibu mengurus untuk ke Lamemba ya, karena semua sekarang sudah diarahkan ke Lamemba gitu ya Bu ya. Jadi sesegera mungkin Ibu harus membantu ini mahasiswa ini, kasihan. Jadi kami menyediakan. Belum 2 tahun boleh kami ngajuin Bu, karena ingin cepat gitu. Ini belum 2 tahun ya?
Iya, Bu. Bagaimana Pak Ahyar? Tapi Ya. pada prinsipnya kita tidak akan mengorbankan mahasiswa, pastinya begitu, akan membantu, Bu. Seharusnya begitu ya, Bu ya. Bagaimana Pak Ahyar? Saya monggo silakan Pak Ya. Ahyar. Baik, itu tadi paling lambat Bu ya, jelas kata-kata itu paling Iya. lambat Oh, paling 2 lambat. tahun sejak Bisa minimal aja, cepat saja, ya, oke. Nah, kalau Ibu mau lebih cepat dari 2 tahun, ya silahkan. Monggo, lebih bagus lagi, ya betul. Misalnya sudah 1 tahun perkuliahan gitu ya, Bapak Ibu, udah boleh ya kami mengajukan ya. Nggak boleh. Ibu kan Supaya Nggak boleh, prinsipnya kami kan meminta data TS-nya itu 1 tahun penuh ya Bu. Nah, kalau Ibu sudah Ya, punya data betul. 1 tahun penuh, silakan aja mengajukan. Iya, betul. Data. baik, Pak. Silakan aja Bu, secepatnya ya Bu. Baik, Pak. Ibu, terima Ya. kasih. Ya, baik. Baik. Kemudian tadi beberapa pertanyaan terkait dengan dosen. Bapak Ibu, dosen itu tadi banyak disinggung home base-nya di program studi. Bapak Ibu mohon dibedakan, ya. Bapak Ibu masih banyak yang berpikir bahwa home base dosen itu di prodi. Ya, kalau itu terkait dengan PDDikti, betul ya Bapak Ibu. Kami tidak mempermasalahkan itu, silahkan aja. Tapi dalam akreditasi ini, kami mengacu ke SN Dikti, pasal 31, bahwa dosennya kampus itu 60% dosen tetap, 40%-nya dosen tetap. Maka dosen yang kami perhatikan adalah dosen UPPS. Jadi Bapak Ibu mau diatur gimana pun, dosen itu mau disuruh ngajar di kelas manapun, di prodi manapun, sepanjang dia relevan dengan kompetensi, maksud saya selaras dengan kompetensi inti program studi, silakan Bapak Ibu, tidak masalah, tidak usah khawatir. Tadi kalau ada pertanyaan, apakah dosen akuntansi boleh mengajar di apa tadi perbankan syariah? Ya kalau memang itu selaras dengan kompetensi inti, boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak usah khawatir, ya Bapak Ibu. Izin Bapak, Sehingga syarat minimal tadi 5 dosen UPS sesuai standar dikti, Bapak Ibu bisa terpenuhi begitu. izin Ya. Bapak, sedikit Ya silakan. menghilangkan keraguan saya nih Bapak. Biar pasti gitu Bapak, sebab ini kan reakreditasi di prodi kami di perbankan syariah. Nah, jujur dulu waktu melahirkan prodi perbankan syariah itu yang penting S2 gitu. Dan dulu kan 2015 itu masih standar 7. Nah, jadi yang penting S2 masuk dosen prodi gitu, dosen tetap. Nah, sedangkan sekarang masuk kriteria 9 dan bahkan sudah masuk Lamemba gitu kan Bapak. Nah, kami itu tidak memiliki dosen yang background pendidikannya perbankan syariah gitu Pak. Nah, kira-kira nanti menjadi DTPS-nya bermasalah nggak dalam syarat perlu tadi gitu. Nah, itu aja Bapak untuk menghilangkan keraguan kebingungan dalam menyusun nih Bapak. Bu, di Lamemba tidak ada istilah DTPS ya Bu, itu di Ban PT ya Bu. Kami tidak PT, menggunakan istilah DTPS ya. Kami mengacu ke dosen tetap tadi. Jadi Bapak Ibu sebagai pengelola yang tahu apakah dosen-dosen yang ditugaskan itu sudah selaras dengan kompetensi inti program studi atau tidak. Bapak Ibu yang tahu itu, kami tidak tahu. Ya, kami hanya memberikan garis panduan bahwa dosen yang ditugaskan itu harus selaras dengan kompetensi inti program studi, dan itu bisa Bapak Ibu lihat dari keahlian dosennya, dilihat dari karya-karya ilmiah dosennya, pengabdian masyarakatnya, kepakaran dosennya, sehingga Bapak Ibu tahu, oh dosen ini boleh layak kalau ikut membantu mengajar di apa tadi perbankan syariah. Perbankan syariah. Meskipun dia dari akuntansi. Iya. Ya, jadi kami kembalikan ke Bapak Ibu karena Bapak Ibu yang paham SDM-nya masing-masing gitu. Ya. Paham ya Bu ya? Iya Pak. Iya. Ya. Novi Bapak. Oh iya Bu Novi ya. Iya. Baik. Baik. Terkait syarat perlu terakreditasi. Oh tadi sudah apa? Belum ya tadi? Kayaknya belum ya.
Baik, syarat perlu terakreditasi itu ada 3 ya Bapak Ibu, mulai dari dosen, kemudian SPMI-nya, SPMI, ya, ya, equivalent. ini, kemudian yang terakhir adalah jam mengajar yang dilihat dari WMP-nya gitu. Nah, ya tolong Bapak Ibu ini dipenuhi semua, apalagi dalam SPMI itu kan Bapak Ibu dituntut untuk melakukan pola PPEPP ya, berarti ada pengembangan. Tentu kalau mau melakukan pengembangan ya pasti ada upaya untuk melakukan external benchmarking begitu. Ya, mohon dipenuhi Bapak Ibu. Kemudian IWMP tadi memang mengikuti perhitungan di BKD Bapak Ibu yang sudah berlaku sekarang ini. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak bingung ya. Kemudian kalau toh tadi bertanya bagaimana cara narasinya, ya kami tidak menentukan stylenya, kami hanya memberikan panduan. Bapak Ibu silahkan pada prinsipnya Bapak Ibu yang melakukan evaluasi atas kinerja program studi, Bapak Ibu tahu pengelolaan manajemen seperti apa, Bapak Ibu bisa cerita, kami tidak memberikan tuntutan apapun mengenai polanya harus seperti apa. Tapi dalam template di KPSI itu kami sudah tunjukkan bahwa setiap indikator apa yang diminta untuk dijelaskan ditunjukkan di situ sudah. Jadi Bapak Ibu tinggal bercerita menurut apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Karena memang itu memang basisnya adalah berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja program studi yang Bapak Ibu kelola. Ya, dan kalau toh ada tuntutan-tuntutan dari dikti, misalkan IKU, kemudian Bapak Ibu diminta untuk menyiapkan IKT, pada prinsipnya itu kembali ke SPMI Bapak Ibu juga gitu ya. Jadi ini memang betul-betul tantangan untuk Bapak Ibu sendiri di kampus. Tolong ditanyakan SPMI-nya gimana, sudah siap lengkap untuk menjawab tuntutan dari pemerintah, dari dikti mengenai IKU, ya, indeks kinerja perguruan tinggi, indeks kinerja utama perguruan tinggi maupun indeks kinerja tambahan. Ya silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri, ceritakan berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu siapkan, apa yang sudah Bapak Ibu capai. Kalau bagus tercapai, Bapak Ibu ceritakan bagaimana itu bisa tercapai. Kalau mungkin ada yang belum tercapai, ya kenapa itu terjadi, apa rencana Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan, mencapai. Itu saya rasa kami tidak bisa memberikan panduan harus begini begitu. Silahkan Bapak Ibu sendiri yang menyiapkan ya, karena memang ini SPMI itu temennya adalah SPME atau akreditasi, jadi bergandengan Bapak Ibu. Ya, betul SPMI itu adalah tanggung jawabnya dari kampus masing-masing. Iya. Ya, saya jadi kira demikian Bapak Ibu. Matrik penilaiannya tuh nggak ada ya Pak Bapak? Kita DDL 9 tidak ada metrik penilaian ya, tidak seperti KPT. Iya, kalau di BAN PT kan ada matrik yang nilai 4 gini, nilai 3 ini gitu kan. Nah, jadi di Lamemba nggak ada ya Bapak? Tidak ada. Kami tidak melakukan standarisasi ya, Bu. Ya. Kami kembalikan ke masing-masing kampus. Visi misinya mau seperti apa, budayanya mau seperti apa, RIP-nya kemana, silahkan masing-masing kampus. Kami tidak memberikan standarisasi. Ya. Ya, silakan. Mungkin saya kira cukup ingin menambahkan Pak Ayar ini terkait Bu Novi, pendidikan syariahnya habis Desember 2022 Pak Ayar. Oh, begitu. Iya. Harus cepat, ya harus cepat. Ya Bu, harus cepat ini. Insya Allah minggu depan kami daftar Bapak, daftar beli akun dan Insya Allah dalam waktu dekat akan upload segera. Sudah selesai. Tinggal, ya Pak. Sebenarnya ya Bu. Sudah terlambat ya. Bukan beli akun ya Bu ya. Bukan beli akun. Iya, sekalian upload nih Bu. Sudah selesai. Cuman ya itu tadi karena masih bingung-bingung, sangat berbeda antara Lamemba dengan BAN PT gitu Bapak Ibu. Jadi apa? Ya seharusnya sudah hari ini kalau nggak salah ya Mas Adit ya. Kalau Desember berarti sudah Juni ya. Hari ini. Terlambat 1 bulan Pak. Iya. Oh terlambat 1 bulan. Oh. Iya. Secepatnya aja Bu, dari PT Bu nanti terlambat. Karena siap, Bapak. Waktunya kan ya Bu ya. Iya baik. Siap. Segera minggu depan insya Allah kami upload Bapak. Baik Bapak. Iya. Baik. Iya.